Eh, Lily, Ehsan kita ketemu lagi, ujar gadis berusia 28 tahun itu. Kapan kalian ketemu? Tanya Eyang kakung. Tadi siang di rumah sakit, Eyang, jawab Liora. Kalian ada apa kemari? Tanya Puspa. Enggak ada apa-apa, Mah. Cuma mau tanya aja kalau bayi abis imunisasi biasanya rewel enggak? Li. Boleh aku gendong Kimora? Dia lucu banget, ujar Amara menyela. Maaf, Kimora tidak terbiasa digendong oleh orang lain. Lagian kamu dari rumah sakit mau berkunjung ke rumah orang enggak ganti baju dulu. Lah, kamu juga sama, jawab Amara mulai terpancing emosi. Harusnya Mbak Amara bisa bandingkan. Kalau saya dari poli anak dan kandungan. Sementara, Mbak Amara dari poli mana? Ya sudah, Bu. Kita pulang. Liora belum mandi, soalnya, ujar Ehsan. Dia membalikkan tubuh istrinya dan hendak melangkah meninggalkan ruang tamu. Rumah kalian berdekatan, ya? Aku boleh mampir? Tanya Amara, ia berusaha melembutkan nada bicaranya. Liora berbalik dan menatap Amara. Mbak Amara ini maksudnya apa? Kemarin habis-habisan menghina saya dan suami saya. Katanya keberadaan kami bikin malu. Secara enggak langsung Mbak Amara menolak kehadiran kami. Sekarang Mbak basa-basi mau main ke rumah kami. Mbak. Jadi orang juga perlu tahu diri. Jangan plin-plan. Aku cuma mau memperbaiki kesalahanku, Li, ujar Amara terbata. Dalam hatinya dia terus merutuki Liora. Saya dan suami saya sudah maafin Mbak Amara, tapi kita enggak sedekat itu. Jadi maaf kali ini saya menolak niat baik Mbak Amara berkunjung ke rumah saya dan Mas Ehsan. Ehsan dan Liora keluar dari rumah kedua orang tua Liora. Ehsan sejak tadi melipat bibirnya karena takut tawanya meledak. Apa Bapak Kim sebaiknya aku kurung aja di rumah aja? Kalau keluar dandanannya sering terlalu mencolok. Sampai-sampai semua mengincar Bapak. Sudah. Jangan marah-marah terus, Bu. Enggak baik buat kesehatan. Bapak itu kemana-mana sering banget narik minat pelakor, gimana aku enggak marah-marah? Apa besok sekali-sekali kalau aku mau diajak keluar, kita mampir ke salon dulu biar aku dandan? Biar impas. Ya jangan dong, Bu. Kamu enggak dandan aja banyak yang merhatiin kamu, makanya kalau jalan aku enggak lepasin tanganku di tubuhmu. Ya karena aku enggak mau laki-laki hidung belang pada godain kamu. Pinter banget kalau ngeles. Cemburunya jangan barbar gitu dong, Bu. Ih, siapa yang cemburu? Aku itu cuma capek urusan sama cewek-cewek yang mau kegatelan sama Bapak. Bu Kim tenang saja. Meskipun di depan Bapak ada 1000 bidadari. Tetap saja yang ada di hati, pikiran dan mata Bapak itu cuma Bu Kim seorang. Kamu itu adalah kebahagiaan yang sempat hilang, masa begitu aku dapetin malah aku sia-siain. Liora hanya mampu mencibir dengan wajah yang merona. Dalam hatinya tak henti-henti ia berucap syukur. Keduanya masuk ke dalam rumah. Ehsan dan Liora bergantian mandi, sementara baby Kimora masih terlelap. Mas, aku ke bawah dulu mau masak. Aku udah pesan sate kere, loh, Bu. Beneran, Mas? Iya bener, sayang. Ayo sekarang makan, Mbok Nah pasti udah nyiapin semuanya. Ehsan mengangkat Kimora yang sudah bangun dari tidurnya. Bayi itu sejak tadi mengoceh mengikuti suara Ehsan. Terdengar lucu saat bapak dan anak itu bersahut-sahutan. Terkadang kekahan Kimora keluar saat Ehsan menciumi perut bayi gembul itu. Udah enggak sabar pengen Kimora cepat besar. Nanti kalau udah 2 tahun, IUD kamu dilepas ya, Bu. Emang Bapak mau punya anak berapa? Banyak, Bu. Biar rumah kita ramai. Tapi lihat nanti, ya. Kita harus perhatikan juga perkembangan Kimora gimana. Soalnya banyak kasus anak-anak yang kelahiran jaraknya terlalu dekat, sering malah menimbulkan masalah dan mengganggu perkembangan anak pertama. Misalkan dia belum paham perhatian orang tuanya harus bagi dengan adiknya,
dia jadi merasa cemburu lalu membentuk karakter anak jadi cenderung pemarah, sering tantrum dan lain-lain. Ya nanti sebelum kamu hamil kita konsultasi sama dokter dulu. Memang jarak amannya berapa? Aku juga enggak tahu, Pak. Aku juga tahu itu dari baca-baca. Jadi kalau mau punya anak jarak usianya dekat, Bapak harus banyak bertanya pada yang ahli di bidangnya. Ya deh. Nanti aku tanya. Tapi aku punya teman anaknya 4 jaraknya dekat-dekat, tapi anaknya enggak apa-apa. Ya mungkin pakai jasa babysitter jadi anak-anaknya merasa tetap ada yang kasih perhatian, tapi kalau aku sebisa mungkin ya aku urus sendiri. Jangan dong, Bu. Masa diurus sendiri? Nanti jatah ngurusin Bapak jadi berkurang. Masa iya sama anaknya sendiri cemburu? Ehsan tertawa melihat wajah Liora yang cemberut. Keduanya lalu dengan lahap menikmati menu makanan pesanan Liora. Ehsan senang melihat antusiasnya sang istri memakan pesanannya. Tidak rugi Ehsan memesan banyak. Istrinya habis bertusuk-tusuk sate. Enak, Bu. Enak. Sayangnya enggak boleh makan cabe. Jangan dong, Bu. Nanti kalau malah sakit perut gimana? Selain itu aku takut ngefek ke ASIku, Mas. Usai makan, Ehsan mengajak Liora duduk di ruang keluarga. Rumah itu terasa semakin sepi karena kedua orang tua Ehsan sedang berlibur. Mau nonton apa, Bu? Bapak punya banyak kaset. Kaset apa, Pak? Kaset buat kamu belajar nyenengin aku juga ada, Bu. Mau. Liora seketika mencubit perut suaminya yang keras. Enggak lucu. Ya kan biar ada penjiwaan gitu loh, Bu. Jadi ibu enak bapak juga enak. Apa sih, Mas? Dari tadi ngomongnya mesum terus. Mesum sama istri sendiri itu ada pahalanya loh, Bu. Masa iya? Aku enggak percaya, ah. Liora membuang muka. Wajahnya sudah tak tahu semerah apa. Yang jelas dia sangat malu. Ehsan perlahan menarik dagu Liora, lihat aku, Bu. Kedua netra Liora bergerak gelisah. Ehsan mengulas senyum sebelum akhirnya melumat bibir Liora dengan rakus. Napas Liora mulai tak beraturan. Hari pun sudah semakin petang. Ehsan sudah berpesan pada Mbona agar melarang siapapun masuk ke rumah. Mumpung sepi, Ehsan punya niatan ingin memacu Liora di setiap sudut rumah. Aku menginginkanmu, Lili sayang. Tapi enggak di sini, Mas. Liora menggeliat saat bibir Ehsan terus menyusuri leher jenjangnya. Di sini sepi, aku mau kamu sekarang. Sementara itu, Amara pulang dengan kemarahan yang berlipat ganda. Bagaimana tidak, ucapan Liora benar-benar terdengar sangat menyebalkan. Apa-apaan Liora mengatai dirinya pelin-pelan. Kesal sekali rasanya. Amara mulai memikirkan langkah apa yang tepat untuk menarik perhatian Ehsan. Tanpa sadar Amara senyum-senyum sendiri mengingat wajah tampan Ehsan. Aku pasti bisa dapetin kamu. Selama ini tidak ada yang bisa menolak pesonaku. Kamu pasti akan menjadi milikku, Ehsan, gumam Amara. Wanita itu terlalu percaya diri. Ia terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Sesampainya di depan pintu, ia kejutkan dengan kehadiran Saka. Pemuda itu menatap kakaknya dengan memicingkan matanya. Jatuh cinta lagi? Tanya Saka. Amara mengangguk dengan pasti. Siapa orangnya? Suami Lili. Saka membuka rahangnya tak percaya. Serius? Si karyawan toko itu? Iya, dan asal kamu tahu, Lili itu udah bohongi kita dengan mengatakan suaminya karyawan toko. Masa iya karyawan toko pakai jam tangan super mewah, sepatu mahal? Dan kamu tahu apa yang tadi dipegangnya? Apa? Tanya Saka penasaran. Dia bawa black card. Kamu tahu apa artinya kan? Wah, Kak, kau harus mendapatkannya. Pasti, tapi aku sebal. Mama malah marahin aku. Enggak usah dipikir. Mama kan emang begitu. Nanti kalau pria itu bertekuk lutut sama kakak juga pasti mama senang. Ya kamu benar. Kedua bersaudara itu kompak mendukung satu sama lain. Meskipun apa yang dilakukan kakaknya salah,
tapi Saka tetap mendukungnya. Liora terbangun dari tidurnya setelah bermimpi buruk. Dia lantas menoleh menatap suaminya yang masih terlelap di sampingnya. Liora mengusap wajahnya kasar. Mimpi tadi begitu menyeramkan untuknya, tapi dari mimpi itu Liora bertekad dalam hati akan memperjuangkan suaminya apapun yang terjadi. Dia akan hadapi siapapun yang berniat merusak hubungannya dan Ehsan. Dalam mimpinya Liora melihat suaminya dikerubuti 3 orang wanita yang sangat dikenalnya, salah satunya adalah sepupunya sendiri yaitu Amara. Meskipun Ehsan tampak tidak menanggapi wanita-wanita itu, tapi Liora merasa risih karena ketiga wanita itu menempel di tubuh suaminya. Ehsan mengucek matanya. Dia melihat istrinya tengah duduk sembari mengusap wajah. "Ada apa, Bu?" "Enggak ada apa-apa, Mas. Cuma mimpi buruk." Ehsan mengambil segelas air putih yang ada di atas nakas dan memberikannya pada sang istri. "Nih minum dulu, sampai keringetan begini." Ehsan mengambil beberapa lembar tisu dan mengelap kening dan leher Liora. Setelah meneguk habis isi gelas itu Liora menatap suaminya dengan tatapan sayu. "Mimpi apa sih?" tanya Ehsan sembari membelai lembut pipi istrinya. "Mimpi ulet bulu pada nempelin Bapak Kim." Ehsan sebenarnya ingin tertawa mendengar ucapan Liora tapi melihat wajah serius wanita itu Ehsan jadi tidak tega. "Ya, sudah, Bu. Itu hanya mimpi buruk saja. Sampai kapanpun tresnaku mung kanggo sliramu. Cintaku cuma untuk kamu." Liora mengangguk. Setelah lelah bercinta karena permintaan suaminya yang bermacam-macam tadi, bukannya tidur nyenyak yang dia dapat tetapi justru mimpi buruk. Apa ini pertanda bahwa sepupunya memang mengincar Ehsan, suaminya? Liora kembali berbaring dengan posisi tubuh yang tenggelam dalam dekapan suaminya. Meski Liora mendengar dengkuran halus dari bibir suaminya, matanya enggan terpejam. Liora merasa tubuhnya sangat lelah, tapi kantuknya langsung sirna karena mimpi buruk itu. Ia harus waspada dan berhati-hati. Jangan sampai sepupunya menjadi duri dalam rumah tangganya. Meskipun dia yakin Ehsan tidak akan tergoda, tapi Liora juga tetap harus antisipasi. Keesokan harinya, usai memasak sarapan untuk Ehsan, Liora ke belakang mencari Mina. "Mbak, hari ini ada kerjaan banyak enggak?" "Enggak, Li. Semua udah aku kerjakan." "Ada apa?" "Ya enggak apa-apa, sih. Aku cuma pengen ke salon, tapi Kimora enggak mungkin aku bawa." "Siapa yang mau ke salon, Bu?" Liora menoleh, seketika wanita itu meringis ngeri melihat tatapan mata suaminya. Liora tersenyum sembari mendekati suaminya itu. Mina yang melihat kedatangan Ehsan segera menyingkir dari tempat itu. "Aku pengen ke salon, boleh kan, Mas?" "Mau ngapain, Bu?" "Ya, pengen aja sekali-kali." "Masih kepikiran soal kemarin, ya?" Liora mengangguk, bibirnya mengerucut. Ehsan hanya dibuat gemas dengan kelakuan Liora. "Ya, sudah. Kamu boleh ke salon, tapi aku yang antar." "Ya, deh." Liora mengangguk kegirangan. Bagi Ehsan ini adalah hal yang sangat sepele, tapi entah kenapa sejak melihat senyum kebahagiaan istrinya yang sederhana itu, Ehsan merasa menjadi pria yang sangat dibutuhkan oleh Liora. Pukul 9:30, Ehsan mengantar Liora ke salon langganan mamanya. Setibanya di sana Ehsan disambut dengan ramah, begitu juga dengan Liora. Seorang pria kemayu mendekati Ehsan dan menanyakan apa keperluannya. "Aku mau dia di makeover. Buat dia menjadi cantik. Aku ambil paket komplit. Tentu pasti, ganteng. Serahkan semua pada Eike. Nanti Eike akan sulap dia menjadi wanita yang paling cantik." "Baiklah, aku tunggu hasilnya." Liora dibawa masuk ke satu bilik. Ehsan duduk menunggu di ruang tunggu. Salon itu tidak terlalu besar, tapi bertingkat. Tamu-tamu yang ke sana harus membuat janji dulu karena tempat mereka yang terbatas. Tadi setelah Liora mengatakan keinginannya, Ehsan segera menghubungi Michelle pemilik salon dan membuat janji. Beruntung Mama Ehsan di sana termasuk salah seorang tamu VIP.
Sehingga Liora mendapatkan kemudahan untuk dimake over di sana. Hampir 3 jam Ehsan menunggu. Hatinya sedikit berdebar karena tak sabar ingin melihat perubahan Liora. Ehsan hampir ketiduran, kalau saja dia tidak mendengar seruan si Michelle. "Oh, you look so beautiful, Lily." Ehsan semakin tak sabar menunggu. Hatinya kini sedang menerka-nerka seperti apa perubahan istrinya itu. Liora dibawa keluar dari bilik oleh Michelle. Mata Ehsan seketika terpaku pada istrinya. Penampilan Liora semakin cantik dengan memakai soft lens dan rambutnya telah berubah warna menjadi coklat. Ehsan mengutuk pegawai salon yang merubah istrinya menjadi secantik ini. Dia khawatir di luaran nanti banyak laki-laki yang akan memperhatikan Liora. "Bagaimana, ganteng? Cantik kan?" "Iya," jawab Ehsan singkat. Dia masih belum kembali ke kesadarannya. Ehsan masih terpaku di tempatnya. "Gimana, Pak?" tanya Liora ragu. "Cantik, Bu. Kamu makin cantik." Beberapa pengunjung tertawa tertahan mendengar panggilan antara Liora dan Ehsan. Mereka pikir kampungan sekali panggilan keduanya. Meskipun Liora bisa melihat dari ekor matanya, tapi dia tetap memilih cuek. Toh suaminya tidak pernah mempermasalahkan panggilan itu. "Ya, sudah ayo, Bu kita pulang." "Dibayar dulu, dong, Pak." "Enggak usah. Ini gratis," sahut Ehsan santai sambil menggiring istrinya masuk ke mobil. "Kok gitu?" tanya Liora heran. "Sudah, pokoknya ayo. Aku tadi pakai membernya Mama." "Ya kalau gitu, Mas yang ganti dong," ujar Liora protes. Begitu keduanya ada di dalam mobil, Ehsan mengambil dompetnya dan membukanya. Ia mengambil kartu debit berwarna hitam dan menyerahkannya di tangan Liora. "Kartu member Mama itu, aku yang buat. Aku penanggung jawabnya. Jadi tagihannya masuk ke aku. Ini kartu untuk kamu. Ini nafkah dariku yang lupa enggak aku beri kemarin. Pinnya tanggal ulang tahun kamu. Setiap bulan kamu akan menerima gaji, tapi gaji sebagai istriku. Bukan gaji sebagai ibu susu. Jadi istri kok digaji?" Alis Liora mengernyit bingung. "Enggak usah dipikir, Bu. Ini nafkah dari aku. Makasih ya, Bapak Kim. Aku udah diajak ke salon, terus diberi black card. Aku berasa nikah sama Sultan ini." Ehsan terkekeh mendengar ucapan istrinya. Dia mengacak rambut Liora dengan lembut. Ehsan tidak langsung pulang, dia ingin mengajak Liora mampir di suatu tempat. Liora masih belum tahu arah tujuan Ehsan. Dia hanya mengikuti pria itu hingga tibalah Ehsan di satu tempat. Mata Liora mengerjap berkali-kali. "Mas, kita ngapain di sini?" "Untuk menyempurnakan penampilan kamu dong, Bu. Kamu udah cantik, udah aku beri nafkah, jadi aku juga mau kamu memberiku hadiah dong." Liora tak habis pikir dengan suaminya yang semakin kesini semakin mesum. Bagaimana tidak? Kini dirinya dipaksa masuk ke sebuah toko yang menjual segala bentuk pakaian dalam, bikini dan juga lingerie. Liora masuk dengan ragu, tapi Ehsan terlihat sangat percaya diri. "Ada yang bisa kami bantu, Pak? Saya mau lihat dulu beberapa model lingerie terbaru seukuran istri saya ini dan juga tolong ambilkan beberapa set pakaian dalam yang transparan." "Baik, Pak." Meskipun setengah menahan senyum, pelayan itu tetap berusaha melayani tamunya dengan baik. Ehsan menunjuk 4 macam lingerie dengan model dan warna yang berbeda. Dia kini sedang mengamati set pakaian dalam untuk Liora. Liora hanya diam dan menunduk. Sungguh dia malu sekali saat ini. "Bu, segini memang cukup. Kok kayaknya kurang besar, ya?" "Sakarepmu, Mas. Isin aku." "Terserah kamu, Mas. Aku malu." Ehsan tertawa mendengar ucapan istrinya. Wajah Liora benar-benar merah karena malu. Akhirnya Ehsan sendiri yang mengambil keputusan. Ia mengatakan pada pelayan untuk meminta ukuran yang lebih besar dari yang sedang dipegangnya saat ini. Tak butuh waktu lama. Ehsan sudah mendapatkan apa yang dia mau.
Beberapa paperbag berisi keperluan tempur Liora sudah berada dalam genggamannya. Pak, ayo pulang. Kita udah kelamaan ninggalin Kimura. Kan Kimura sama ibu dan Mina, jawab Ehsan santai sambil menggenggam tangan Liora. Justru itu, aku khawatir. Bagaimana jika Mbak Amara datang lagi ke rumah ibu? Ya tinggal kamu hempas kayak yang lainnya, Bu. Semangat ya, Bu. Aku yakin kamu pasti bisa, kata Ehsan memberi semangat pada Liora. Dasar, bojo gemblung.